kita mulai nggih Bapak Ibu. Ini Yeay. untuk rekamannya sudah mulai jalan. Terus saya mohon bantuan juga, ini mohon izin saya mute semua. Peserta kita sudah 111 ya. Targetnya sih sebetulnya tiap sekolah itu ada, tapi nggak apa-apa, nanti untuk sekolah yang lain bisa lihat paparan. Yang pertama, mohon maaf dulu Bapak Ibu, kaitannya dengan jadwal kok bisa maju, itu kami hanya mengikuti kebijakan pimpinan dan mengikuti spesifikasi server yang digunakan. Nah, spesifikasi server kalau itu akan digunakan untuk TK, SD, dan SMP sangat tidak memungkinkan. Apalagi server itu kan juga server pinjam di Kominfo, lalu Bapak Ibu sendiri juga mengetahui sekarang semua anggaran itu baru dipotong. Jadi kalau dulu itu kami nyuwun ke Kominfo, butuh server seperti apa, di sana langsung dibelikan. Wah ini untuk Disdik gitu, tapi sekarang sama-sama semuanya baru prihatin, modelnya prihatin. Ketika banyak sekali kita harus WFH itu, sistem yang tambah di Kominfo kan juga banyak sekali. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Lalu juga ternyata ketika dari kabupaten itu maju, yang kota itu nyalip lagi. Kalau kota itu kan sebetulnya 1/10 kita kalau secara beban, tapi ya harapannya semuanya mendapatkan murid sesuai dengan daya tampungnya Bapak Ibu. Kita mulai saja nggih. Baik, kaitannya dengan Juknis Bapak Ibu. Untuk Juknis, mohon maaf, ini kami masih menunggu kaitannya dengan pengesahannya Bapak Ibu. Kaitannya dengan pengesahannya itu kami masih menunggu, tetapi yang pertama untuk jadwal itu masih sama seperti kemarin yang dipaparkan oleh Pak Rofi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah harapannya pas online itu semuanya beres. Semua beres itu maksudnya semua memenuhi daya tampung, sehingga Bapak Ibu tidak perlu ada PPDB gelombang kedua. Tetapi jika memang setelah PPDB online ini, daya tampung di sekolahnya Bapak Ibu itu belum terpenuhi. Kalau daya tampung di sekolahnya Bapak Ibu belum terpenuhi, baik negeri maupun swasta, batas akhir pendaftaran itu sampai sehari sebelum hari pertama masuk sekolah. Ini nanti sistemnya bukan daring tetapi luring. Itu jadi kalau daya tampungnya di sekolahnya Bapak Ibu masih ada, sekolah diperkenankan untuk menerima PPDB yang gelombang kedua. Tetapi prosedurnya lewat luring. Nah, kami cerita dulu kenapa kok semuanya sekarang harus daring, baik negeri maupun swasta. Yang pertama, kaitannya menanggapi COVID ini Bapak Ibu, kita kan tidak mungkin lalu saling bertemu, lalu melayani siswa seperti tahun-tahun yang lalu, kita harus membuat protokol yang baru. Akhirnya diputuskan semuanya daring, itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah kenapa kok negeri dan swasta, biar tidak ada kecurigaan antara negeri dan swasta. Kecurigaan itu maksudnya secara data yang diumumkan lewat PPDB online, maka itu sudah menjadi siswanya negeri maupun swasta. Itu menjadi siswanya negeri atau swasta. Lalu yang kedua, siswa yang didaftarkan secara daring, data Dapodiknya nanti akan otomatis masuk Bapak Ibu. Nah, maka kalau yang PPDB-nya daring, siswa dicatat di tempat Bapak Ibu PPDB-nya daring, otomatis jenengan tidak perlu tarik data lagi. Tetapi nanti yang kalau masih ada daya tampung, ternyata Bapak Ibu harus luring. Nah, siswa-siswa itu yang nanti
harus jenengan Oke. tarik. Itu yang Depan. harus jenengan tarik ke sistemnya jenengan di Dapodiknya. Lalu yang kedua, ketika negeri dan swasta bareng, kami mengharapkan nanti tidak ada lagi siswa dari negeri pindah swasta atau dari swasta pindah ke negeri, karena secara data kan kita sudah sama-sama kunci. Jadi kita istilahnya kita melakukan seleksinya pas PPDB daring ini. Nah, kalau protokol ketika ada luring, ini juga harus Bapak Ibu gunakan, harus Bapak Ibu pedomani. Ketika sekarang mungkin sudah ada pendataan di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melakukan pendataan sekarang dan besok ketika ada PPDB gelombang kedua, pastikan hal-hal seperti ini diikuti Bapak Ibu. Jadi memastikan kebersihan lingkungan dengan penyemprotan disinfektan, menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun serta air mengalir, menyediakan hand sanitizer, menyiapkan ruangan atau tempat yang cukup dengan memperhitungkan jarak aman 1-2 meter. 1-2 meter itu nanti 1-2 meter. Sebentar, maaf Bapak Ibu, ada telepon masuk. Nah, ini terus mengatur penjadwalan, orang tua atau wali wajib menggunakan masker dan dalam keadaan sehat. Mungkin bisa ditambahi oleh Bapak Ibu, sekarang kan sudah banyak juga dijual face shield, pelindung muka Bapak Ibu. Itu kalau ternyata panitia harus menerima kunjungan orang tua, paling tidak panitianya sudah pakai face shield dulu, pelindung wajah yang transparan itu loh Bapak Ibu. Ini lalu yang kedua terkait persyaratan, jelas. Persyaratannya ini sudah berkali-kali kita jelaskan. Lalu ketiga daya tampung juga jelas. Nah, daya tampung kaitannya dengan daya tampung Bapak Ibu, ada sedikit perbedaan kaitannya dengan nih. Oh, maaf. Baik. Jadi karena amanat undang-undang, disabilitas itu wajib difasilitasi. Nah, maka untuk saudara-saudara kita yang disabilitas, ada kuota tersendiri Bapak Ibu. Kuotanya diambilkan dari, ini hanya berlaku untuk sekolah negeri. Jadi pembuatan jalur itu hanya berlaku untuk sekolah negeri. Kalau swasta beda. Yang sekolah negeri untuk jalur zonasi 50%, totalnya 96. Tetapi yang reguler itu 90, yang difabel itu 6. Nah, bagaimana kalau ini yang mendaftar lebih dari ini, yang mendaftar lebih dari 6 gitu, maka nanti akan ada proses seleksi dan sekolah negeri hanya menerima maksimal sesuai dengan jumlah rombelnya. Lalu bagaimana kalau yang di difabel ini yang mendaftar kurang atau sama sekali tidak ada yang mendaftar? Maka kalau yang mendaftar kurang atau sama sekali tidak ada yang mendaftar, dia akan masuk ke regulernya. Dia akan dimasukkan ke regulernya. Jatahnya ini akan masuk ke reguler. Nah, berikutnya terkait dengan afirmasi. Afirmasi digunakan untuk siswa-siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu. Pembuktiannya apa? Pembuktiannya ada kartu peserta ketika dia ada PKH, PIP, lalu kalau Gulkin modelnya adalah daftar kolektif, tetapi kalau daftar kolektif di foto, di scan itu juga tidak mungkin, maka cukup nanti ada surat keterangan kalau siswa tersebut memang dari keluarga Gulkin. Ini daftarnya
bisa nanti dimasukkan untuk mendaftar jalur afirmasi. Berapa jatahnya? Jatahnya 15%. 15% dari mana? Dari 192. Maka yang akan masuk menggunakan jalur afirmasi adalah 28 di SMP Negeri 1 Bandungan. Lalu untuk jalur perpindahan digunakan untuk siswa calon peserta didik baru yang dia mengikuti orang tuanya atau terdampak COVID. Jadi dulu kerjanya di Jakarta, tapi karena di PHK terus tidak punya pekerjaan di sini, tidak punya pekerjaan di Jakarta, akhirnya pulang ke Magelang. Nah, itu nanti dari surat PHK-nya itu juga bisa digunakan untuk jalur perpindahan. Karena kan sekarang sudah tidak bekerja lagi orang tuanya. Atau kalau ternyata pindahnya misal tentara atau polisi ditugaskan di Magelang itu jelas. Lalu atau misal pegawai swasta dulu kerjanya di Jakarta tetapi penempatan di Magelang atau Muntilan itu juga bisa. Yang kedua adalah untuk anak guru di satuan pendidikan setempat itu nanti juga mendapatkan prioritas. Jadi kami ulangi lagi, untuk anak guru di satuan pendidikan setempat itu mendapatkan prioritas. Lalu anak guru tidak di satuan pendidikan setempat itu juga boleh mendaftar menggunakan jalur perpindahan. Boleh mendaftar di jalur perpindahan, tetapi tidak mendapatkan prioritas. Nah, nanti ketika ada yang mendaftar lebih dari 10, jelas ada seleksi. Kalau kurang dari 10, semuanya bisa masuk. Yang berikutnya untuk jalur prestasi. Untuk jalur prestasi. Jalur prestasi ini jatahnya 30%. Jalur prestasi ini jatahnya 30%. Nah, jalur prestasi ini yang mendaftar tidak hanya yang punya piagam, hanya berbekal nilai rata rapot 3 mapel 5 semester itu juga diperkenankan mendaftar. Nanti yang akan bekerja adalah proses seleksinya. Mohon maaf sambil tak sambi ya Bapak. Terus jalur prestasi ini kemarin ada pertanyaan juga, Mas bagaimana kalau yang piagam boleh lebih dari satu? Nah kalau piagam boleh lebih dari satu, itu nanti akan kesulitan mengakomodir di sistemnya. Kenapa? Karena kalau yang namanya sistem itu perlakuannya harus sama. Perlakuan harus sama maksudnya kalau ada satu berkas diupload, ya semua juga nguploadnya satu berkas. Kalau ada 2 berkas diupload, ya semuanya mengupload 2 berkas. Maka dari kebijakan bertahun-tahun dan yang sudah ada, prestasi hanya diambil yang tertinggi. Prestasi hanya diambil yang tertinggi. Lalu bagaimana dengan yang swasta? Baik, untuk yang swasta terima kasih pagi ini kami sudah mengirimkan file konfirmasi ke Bapak Ibu, sehingga harapannya nanti benar-benar fix yang Bapak Ibu kirimkan ke kami dan segera kami kirimkan ke pengembang. Nah, yang swasta proses seleksinya adalah yang pertama berdasarkan urutan waktu mendaftarnya. Berdasarkan urutan waktu mendaftarnya. Oke, ini untuk yang swasta. Daya tampungnya mohon bantuan. Kalau masih ada revisi mengurangi, silahkan Bapak Ibu. Misal, kalau di sekolah-sekolah yang berbasis pesantren, yang contoh API Al-Huda Mertoyudan. Mas, kami sudah punya siswa, ini kebetulan juga siswa di pondok kami sudah ada 100,
itu jelas menjadi siswa kami. Maka kami kuotanya dikurangi saja, karena kalau kami masih menerima 256, nanti kami jelas tidak mampu. Nah, jadi misal dikurangi 100 jadi 156, karena yang 100 itu pasti siswa sudah pasti masuk ke Al-Huda Mertoidan karena dia sekalian tinggal di pondok. Lalu yang Al-Qadiriyah juga seperti itu, misal 30 ini sudah pasti Mas siswa kami, karena ini siswa dari luar kota, dia juga sekarang tinggal di pondok, silahkan nanti dikurangi saja. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita sepakati bersama adalah bagaimana dengan siswa-siswa yang di dalam Kabupaten Magelang, tetapi dia ternyata sudah daftar di swasta, tetapi biasanya juga orang tua dan siswanya itu kadang iseng daftar di lewat PPDB online, dan nanti kalau dia keterima ya terus masuk negeri. Nah, kadang terus dianggap loh itu loh sudah keterima di swasta kok masuk ke negeri. Bapak Ibu, yang perlu dipahami adalah memilih sekolah itu haknya semua siswa. Maka kita menggunakan proses seleksi yang sama ketika ada siswa yang mendaftar di SMP swasta, tetapi pas proses PPDB ini ternyata pengen daftar juga, ada triknya Bapak Ibu. Nanti kami akan bantu bagaimana triknya biar yang memang sudah mantep di swasta ya tetap di swasta, yang memang dia mau ke negeri juga difasilitasi, mau milih satu swasta, 2 negeri itu juga silahkan. Nah, kita kembali ke Juknis, bentar kami pindah file. Lalu untuk biaya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, itu sudah ada klausulnya biayanya dari dana BOS. Ini tadi yang kami sampaikan kaitannya dengan jalur, lalu berapa jumlahnya itu sudah ada. Nah, Bapak Ibu, kita mulai ke proses pendaftarannya. Ini nanti untuk proses pendaftaran, jadinya akan ada muncul 5 jalur. Jalur yang pertama adalah jalur difabel. Jalur difabel itu hanya berlaku untuk SMP negeri, kuotanya juga sudah ditetapkan. Yang kedua, jalur zonasi. Jalur zonasi jelas. Ini kita mulai bicara kaitannya dengan sistem ya Bapak Ibu. Jalur zonasi itu jelas nanti. Lalu yang berikutnya jalur afirmasi. Ini juga jelas. Lalu ada jalur perpindahan orang tua. Ini juga jelas. Lalu ada jalur prestasi. Yang berikutnya, keenam itu nanti ada jalur swasta. Nah, bagaimana caranya siswa bisa memilih? Nah, memilihnya begini. Ketika siswa SD mau mendaftar ke SMP, ketika siswa SD mau mendaftar ke SMP, pilihan pertama karena rumahnya dekat SMP negeri, dia akan menggunakan jalur zonasi di pilihan pertama. Katakanlah pilihan pertama SMP Negeri 2 Muntilan. Lalu pilihan kedua, saya ingin swasta. Nah, ketika muncul swasta, maka jalurnya akan dipilih swasta. Ketika swasta, itu tidak difilter seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau yang memilih jalur zonasi, akan muncul 15 sekolah terdekat sesuai dengan tempat tinggalnya. Ini kalau milih jalur zonasi. Pembatasannya adalah yang muncul pilihan sekolah hanya 15. Terus pilihan kedua, saya mau swasta. Maka di swasta itu akan muncul semua sekolah swasta yang ada di Kabupaten Magelang. Misal rumahnya Salam tapi mau cari di Mertoyudan itu juga silahkan. Itu sudah dengan kesadaran sendiri. Maka tidak dibatasi lagi, hanya muncul 15 sekolah. Lalu jalur yang ketiga, pilihan yang ketiga mau tidak digunakan juga silahkan.
Gitu ya. Lalu, jika sudah ada siswa yang mantepnya di swasta, maka untuk user dan password akan kami distribusikan, kepada semua siswa, baik itu siswa negeri, siswa SD maupun siswa MI. Jika memang dia sudah mantap di swasta, maka silahkan dari SMP swasta nyuwun user dan password anak tersebut. Ini kan dengan kesadaran bareng nih. Jadi kalau swasta nyuwun user dan passwordnya, yang dari SMP swasta mau mendaftarkan hanya pilihan satu di swasta, itu juga silahkan. Tetapi ternyata jika sudah ada yang daftar di swasta, tetapi orang tua atau siswanya dimintai user dan passwordnya tidak diberikan ke SMP swasta, dia mau coba negeri. Maka itu haknya siswa dan haknya orang tua juga, dia akan mendaftar lewat PPDB online. Mungkin dia berubah, pilihan pertama coba negeri dulu, pilihan kedua itu ke swasta. Itu juga haknya Bapak Ibu. Jadi nanti yang tercatat yang di mana? Yang tercatat adalah ketika dia secara proses seleksi masuk di pilihan pertama, yaitu di negeri, maka data dapodiknya dia menjadi data dapodik negeri. Nah, jadi Bapak Ibu kami ulangi. Kalau untuk swasta yang sudah mantap siswanya, triknya adalah Bapak Ibu suwun user dan passwordnya. Silahkan didaftar di panitia sekolah SMP swasta. Kan jenengan sudah ada berkasnya. Dari user dan password itu bisa didaftarkan sampai daftar ulang itu silahkan. Tetapi jika memang ada siswa dan orang tua yang tidak menghendaki didaftarkan oleh SMP swasta, dia karena punya user dan password sendiri, mau daftar nyoba negeri dulu atau nyoba swasta yang lain, itu juga hak mereka. Kita akan dibatasi kaitannya dengan ini siswanya siapa itu ketika setelah daftar ulang. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, jadi nanti siswa mendaftar masuk ke sini, user dan password itu sudah ada semua Bapak Ibu. User dan password itu sudah ada semua, ini kami tinggal distribusi. Lalu kalau tidak ditemukan data pendaftar, ini diminta kembali ke sekolah asal atau nanti Bapak Ibu yang di panitia sekolah SMP juga bisa membantu. Nanti jenengan mengarahkan mereka membuat akun online, lalu user dan password akan kami kirimkan ke Bapak Ibu semua di panitia PPDB SMP negeri maupun swasta. Lalu calon peserta didik baru dalam wilayah zonasi hanya dapat memilih salah satu jalur pendaftaran, yaitu zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, atau prestasi. Nah, Bapak Ibu kaitannya dengan ini, nanti kalau di dalam zonasi, zonasinya itu kecamatan dan kecamatan yang mengitarinya, itu memilih salah satu jalur. Tetapi by system ini sebetulnya kami sudah membuka, misal jalur yang pertama digunakan adalah zonasinya. Nah, zonasi ini dia mau daftar pilihan pertama SMP negeri menggunakan zonasi. Pilihan yang kedua itu mau ke swasta, maka jalurnya nanti akan ada jalur swasta. Pilihan ketiga mau negeri lagi, zonasi lagi, itu juga silahkan. Terus, misal pilihan pertama jalur swasta, pilihan kedua zonasi. Kalau rumahnya dekat itu juga bisa. Jadi nanti bagaimana? Kalau di swasta belum terlempar, ya dia masih miliknya swasta. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, hak siswa untuk mengikuti proses seleksi PPDB ini, hak mereka juga untuk memilih maksimal 3 sekolah. Tetapi mereka juga berhak memilih hanya 1 sekolah atau 2 sekolah. Ini untuk pendaftarannya. Lalu yang kedua, persyaratan yang diunggah. Nanti akan ada
foto bukti pendaftaran online. Foto bukti pendaftaran online ini nanti sudah tidak ditandatangani Bapak Ibu. Fotonya itu misal sudah daftar online, filenya nanti dapat PDF, PDF-nya itu yang diupload juga bisa. Yang berikutnya, scan atau foto akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Jadi kalau belum memiliki akte kelahiran, boleh menggunakan surat keterangan lahir. KK tidak ada, nanti bisa menggunakan surat keterangan domisili. Lalu bagaimana jika ada siswa yang tidak punya KK dan tidak punya akte? Tidak punya itu maksudnya sampai surat keterangan domisili juga nggak ada nanti. Kaitannya dengan Dapodik, kalau tidak ada NIK kosong gitu, itu kan nanti tidak bisa sinkron. Itu nanti bisa tetap diterima, namun nanti harapannya dia tetap mengusahakan ada kartu keluarga. Kalau ternyata anak tersebut ada di panti asuhan dan tidak mungkin punya kartu keluarga, nanti di Dapodiknya Bapak Ibu silahkan diisi dengan NIK Dami. Diisi dengan NIK Dami itu ketika dia tidak punya NIK. Lalu berikutnya setiap siswa nanti akan punya surat keterangan rata-rata rapot. Ini semuanya diupload, baik pakai jalur prestasi maupun pakai jalur zonasi. Karena apa? Karena ini diupload untuk tanda bahwa siswa tersebut memang benar-benar lulus. Karena kita tidak bisa mensyaratkan ijazah. Ini bisanya hanya mensyaratkan nilai rata-rata rapot atau ijazah SKUN ini untuk tahun yang lulus tahun lalu. Lalu scan foto piagam penghargaan kejuaraan atau perlombaan untuk jalur prestasi. Lalu bagi yang mendaftar lewat jalur prestasi, kalau dia tidak memiliki piagam, dia tetap mengupload nilai rata-rata rapot. Yang ini Bapak Ibu, poin nomor 4. Jadi kalau ada siswa yang mendaftar pakai jalur prestasi, tetapi tidak punya piagam, dia tetap mengupload yang diupload sama dengan poin nomor 4. Bagaimana kalau dia tidak mendaftar jalur prestasi? Dia tetap mengupload, tetapi uploadnya hanya sekali di sini. Jadi kami ulangi, kalau bagi siswa yang mendaftar pakai jalur prestasi tapi tidak punya piagam, dia upload lagi poin nomor 4. Kalau dia punya piagam, dia upload piagamnya. Yang poin nomor 4 ini wajib diupload untuk semua jalur. Wajib diupload untuk semua jalur karena ini bukti kalau siswanya itu sudah lulus. Lalu scan atau foto kartu KIP, PKH, KJS, Gulkin, ini hanya untuk afirmasi. Jadi ketika ada siswa daftar jalur afirmasi, maka otomatis akan muncul permintaan upload berkas ini. Lalu kalau ada siswa daftar jalurnya adalah perpindahan orang tua, maka otomatis akan muncul permintaan dokumen ini, upload dokumen ini. Lalu bagi siswa penyandang disabilitas yang akan masuk ke SMP negeri, nanti ketika memilih jalur penyandang disabilitas, ini yang akan diupload Bapak Ibu. Ini yang akan diupload. Nah, setelah proses pendaftaran, maka akan masuk ke proses verifikasi. Proses verifikasi, tadi jelas yang poin pertama berarti sudah mengunggah semua. Lalu yang kedua, panitia PPDB sekolah melakukan verifikasi dokumen pendaftaran untuk diperiksa kelengkapan dan keabsahannya. Nah, kondisi seperti sekarang, Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu membuat kebijaksanaan juga kaitannya dengan verifikasi dokumen. Maksudnya apa? Maksudnya
Kalau dokumen yang dipersyaratkan itu asli, tetapi siswa hanya punya fotokopinya, yang jenengan anggap saja itu asli. Yang penting dari panitia PPDB SMP itu menganggap, wah ini udah nggak apa-apa. Lalu yang perlu diwaspadai kaitannya dengan pendaftar yang menggunakan surat keterangan domisili. Itu yang baru Bapak Ibu waspadai. Kalau kaitannya dengan akte, KK, itu biasanya silahkan kebijaksanaannya Bapak Ibu. Yang penting masyarakat dalam kondisi sekarang itu tidak dipersulit. Nah, nanti yang Bapak Ibu perlu cek benar-benar keabsahannya adalah bagi siswa yang daftarnya kok hanya menggunakan surat keterangan domisili atau kalau dia menggunakan jalur perpindahan orang tua itu nderek dicek benar, apalagi untuk sekolah-sekolah yang animo pendaftarnya sangat banyak. Nah, lalu jenengan nanti akan mencentang, jadi by system jenengan checking berkasnya, oh iki oke lah, nanti jenengan centang berkasnya, dicentang, oh untuk kakak oke, walaupun itu fotokopi. Oh, untuk akte oke, walaupun itu fotokopi. Terus kalau misal itu meragukan, contohnya seperti surat keterangan domisili kok meragukan bahwa dia sudah setahun di situ, ya Bapak Ibu tidak centang. Maka kalau tidak dicentang, anak tersebut tidak akan masuk ke jurnal dan tidak akan terekap. Nah, maka Bapak Ibu kalau di poin nomor 3 ini mohon benar-benar proses verifikasi ini diikuti, nanti jenengan hanya centang berkas. Mencentang berkas itu ya lihat berkasnya ini sesuai atau tidak. Lalu yang berikutnya, pegangan yang ada di sekolah baru ini, poin nomor 4. Panitia PPDB sekolah mencetak bukti verifikasi. Ini baru berkas yang dicetak by system, itu yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai pegangan di panitia sekolah baik SMP negeri maupun swasta. Ini untuk proses verifikasi. Lalu untuk proses seleksi Bapak Ibu, proses seleksi yang jalur zonasi. Jalur zonasi nanti jelas ketika ada anak yang mendaftar PPDB, dia menggunakan jalur zonasi. By system dibatasi 15 sekolah yang terdekat dengan rumahnya. Nah, kalau ternyata 15 itu antar kecamatan gimana Mas? Nggak apa-apa, karena distribusi sekolah di Kabupaten Magelang kan memang tidak merata, tetapi memang kita buat by system muncul 15 sekolah. Nanti kalau ternyata di poin paling bawah, di urutan paling bawah, misal nerimanya tadi 90, ternyata peringkat 90 dan 91 itu rumahnya sama-sama berapa meter, katakanlah 2 kilometer gitu kan. Nanti by system akan dicek siapa yang lebih tua. Yang lebih tua nanti akan menjadi peringkat 90, yang lebih muda 91. Maka ketika dia sudah masuk 91, itu akan terlempar di sekolah yang lain. Lalu untuk jalur afirmasi Bapak Ibu, jalur afirmasi ini berasal dari keluarga tidak mampu, jelas ini. Lalu, jika melebihi kuota, sekali lagi kita ceknya berdasarkan koordinat. Ceknya berdasarkan koordinat, siapa yang lebih dekat. Kalau jaraknya sama, baru usia. Nah, untuk jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, ini dibuktikan dengan surat penugasan atau kalau ternyata orang tuanya korban PHK, surat PHK-nya itu juga bisa digunakan Bapak Ibu. Jadi kerja di Jakarta tapi karena di PHK, dia sekarang masuk di Magelang, mau nyekolahkan anak di Magelang itu juga bisa digunakan. Lalu anak guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan, ini nanti akan mendapatkan prioritas. Lalu untuk anak guru tidak di satuan pendidikan yang bersangkutan, bobotnya akan sama dengan yang melengkapi dengan surat penugasan ini Bapak Ibu. Pembobotannya sama. Lalu berikutnya filternya adalah jarak tempat tinggal ke
sekolah, baru usia yang lebih tua. Yang berikutnya untuk jalur prestasi Bapak Ibu. Prestasi ini ada bidang akademik dan non-akademik. Sekali lagi, kalau siswa hanya memiliki nilai rata rapot, itu tetap boleh mendaftar lewat jalur prestasi. Karena jalur prestasi tahun ini kan lumayan besar, 30%. Terus untuk siswa yang punya bonus prestasi, itu jelas nanti nilai akhirnya adalah penambahan dari rata-rata rapot ditambah dengan bonus prestasi. Ini jika ada jumlah nilai yang sama, urutannya seperti ini. Usia yang lebih tua, lalu biasanya jarang sekali Bapak Ibu. Nah, untuk penyandang disabilitas, tadi jatahnya untuk anak yang menyandang disabilitas adalah maksimal sesuai dengan jumlah rombelnya. Contohnya di SMP 2 Muntilan, kami ada 6 rombel, maka jatahnya yang disabilitas adalah 6. Satu anak per kelasnya, satu anak per rombelnya. Lalu urutannya bagaimana? Urutannya nanti berdasarkan jarak, baru usia. Lalu untuk penitikan koordinat bagi siswa yang menggunakan perpindahan tugas orang tua, ini berdasarkan surat keterangan domisili dari desa atau kelurahan. Contohnya ada tentara dari Jakarta, pindahnya penugasan di Magelang, di Akmil. Lalu sekarang domisilinya di Mertoyudan, akan mendaftar di SMP Negeri 2 Mertoyudan. Dia boleh mendaftar pakai jalur perpindahan tugas, lalu koordinat yang dititik adalah koordinat di mana tempat sekarang dia tinggal, bukan sesuai dengan data yang di Dapodik, karena di data Dapodik itu kan masih di Jakarta itu. Nanti Bapak Ibu, untuk perubahan koordinat, kami berusaha secepat mungkin melayani Bapak Ibu. Yang pertama begini, jika yang merubah koordinat itu dari operator SD atau dari operator MI, maka otomatis data itu masuk sistem tanpa verifikasi. Tetapi jika yang mengajukan perubahan koordinat adalah panitia PPDB SMP, itu perlu verifikasi dari dinas. Kenapa seperti itu? Karena jenengan kan tidak bisa memastikan itu rumahnya juga pasti ada di situ. Maka tetap siapa yang bertanggung jawab mengajukan akan tercatat di sistem. Kalau yang perubahan dari SD atau MI, nanti otomatis akan masuk ke sistem. Nah, ini Bapak Ibu untuk SMP swasta, urutannya adalah dari waktu pendaftaran, lalu usia yang lebih tua, jarak yang lebih dekat. Ini waktu pendaftaran, usia lebih tua, usia pun maksimal nanti 15 tahun Bapak Ibu. Jadi yang lebih dari 15 tahun itu juga tidak masuk ke sistem, itu bisa masuknya ketika Bapak Ibu melakukan pendaftaran tidak secara daring atau secara luring, itu baru boleh masuk. Ini untuk pengumuman dan daftar ulang, Bapak Ibu. Ini untuk pengumuman dan daftar ulang. Terus nanti ketika saatnya daftar ulang, by system akan muncul pilihan di akunnya orang tua atau siswa. Mau daftar ulang atau mengundurkan diri, itu hanya centang Bapak Ibu. Nah, centangannya itu ketika dia mencentang, maka mencentangnya adalah mencentang daftar ulang, akan muncul dokumen PDF, kalau dia tidak akan pindah sekolah dan tidak akan mencabut lagi. Nanti akan ada tempat untuk materi 6.000, itu orang tua wali atau siswanya yang mencetak, lalu ditempeli materai, dibubui tanda tangan. Nah, proses mengumpulkannya ke sekolah
karena pas tanggal daftar ulang adalah tanggal juga mulai pendaftaran TK sama SD, maka ini nanti prosedurnya akan kami buat tidak secara online, tetapi nanti Bapak Ibu bisa menyediakan kotak. Monggo yang mau daftar ulang silahkan dikumpulkan di kotak sekolahnya Bapak Ibu, itu yang jenengan simpan. Jadi mereka menyerahkan ini nanti tidak model di upload, atau boleh juga kalau Bapak Ibu menyediakan nomor WA yang bisa dikirimi fotonya ini Bapak Ibu. Jadi baik kalau orang tua nggak perlu datang, tapi ngirimi foto yang sudah diunggah, sudah ditandatangani di atas materai. Itu yang jenengan simpan. Kenapa? Itu sebagai dasar dan pegangan SMP, baik negeri maupun swasta, ketika ada anak kok lari tidak di tempatnya Bapak Ibu. Gitu nggih. Jadi kaitannya dengan ini, untuk daftar ulang ini, nanti mohon maaf, kita tidak bisa langsung upload. Model pengumpulannya boleh dikirim pakai WA ke tempat jenengan, atau model pengirimannya jenengan menyediakan kotak di depan, silahkan diletakkan gitu. Nanti itu menjadi buktinya Bapak Ibu. Lalu kaitannya dengan peserta didik pindahan segala macam, ini kita bahas lain kali saja Bapak Ibu, kita konsentrasi ke aturan untuk PPDB saja. Nah, terus Bapak Ibu mohon maaf di webnya ppdb.magelangkap.go.id kok kadang masih tertulis Semarang atau masih ini, karena ini masih perbaikan data-data referensinya. Jadi ini masih perbaikan data-data referensi. Mohon maaf ketika buka kok belum sesuai yang Bapak Ibu harapkan. Nanti kalau webnya siap, kita akan vkon lagi, terus kita akan mencoba, Bapak Ibu mencoba mulai pendaftaran, lalu sampai verifikasi, terus sampai daftar ulang. Kita vkon, lalu Bapak Ibu siap melakukan simulasi. Kami harapkan sebanyak mungkin yang ikut simulasi lebih baik, sekaligus untuk menguji kehandalan servernya Bapak Ibu. Nah ini, terus Bapak Ibu, untuk informasi, kemarin kami sudah melakukan pelatihan kepada rekan-rekan operator Suprayon, kaitannya dengan pembuatan WA Booth. WA Booth itu apa? WA Booth itu maksudnya Bapak Ibu informasi PPDB sekolah itu bisa minta di WA, nanti ada auto reply. Nah, Bapak Ibu, kami kirimi nomor di grup, jenengan silahkan uji coba untuk WA ke nomor yang kami kirim, nggih Bapak Ibu. WA ke nomor yang kami kirim, ini sudah kami kirim ke grupnya grup PPDB. Jenengan silahkan WA di situ. Jenengan silahkan WA ke situ. Itu kaitannya dengan informasi. Nah, ini sudah ada langsung jawaban auto reply. Jadi Bapak Ibu menyebarkan nomor itu ke wali murid yang mau daftar gitu. Karena apa? Karena kontak person yang biasanya ditunjuk oleh sekolah itu kan sekarang juga sibuk untuk daftar, untuk mengurus yang lain, pembelajaran segala macam. Info-info yang umum, Bapak Ibu bisa WA, membuat WA Booth seperti itu. Nanti ketika jenengan ngetik info, akan muncul menunya, lalu ketika jenengan ketik 1, atau ketik 2, atau ketik 3, itu juga akan muncul. Wah, terima kasih inilah Bapak Ibu langsung uji coba. Nah, panduannya nanti akan kami kirim ke Bapak Ibu, format Excel-nya juga kami kirim ke Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya menyiapkan nomor yang bisa dipakai untuk tujuan WA Booth itu. Sudah dicoba nggih Bapak Ibu? Lalu yang kedua, untuk kelulusan tanggal 5,
itu kan juga dalam rangkaian PPDB. Jenengan kalau diminta ini mikir kelulusannya gimana nih, mau harus ngirim apa. Nah, kami juga pakai WA Booth juga untuk kelulusan. Itu Bapak Ibu kalau mau mencoba, itu di situ juga ada WA kelulusan. Cuma permintaan data kalau WA kelulusan itu lebih rumit karena nanti isinya nanti adalah nilainya siswa yang diumumkan kalau di tempat kami seperti itu. Nah, ini terima kasih Bapak Ibu, kami cek di sini WA-nya yang masuk sudah luar biasa banyak. Oke. Nah, untuk yang kelulusan itu juga ada formatnya. Ada formatnya, itu memang kami buat agak susah, itu hanya siswa, masing-masing siswa nanti hasilnya akan berbeda Bapak Ibu yang dikirimkan. Panduannya nanti akan kami kirim ke Bapak Ibu. Terus kalau memang membutuhkan pelatihan Vkon untuk membuat dua hal itu, WA Booth yang PPDB atau WA Booth untuk kelulusan, nanti kita jadwalkan Vkon juga. Terus yang ketiga Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki website, nah, Bapak Ibu sebetulnya bisa menggunakan tampilan informasi PPDB pakai Microsoft Suite. Nah, contohnya saya kirimi nggih, nanti jenengan bisa akses. Saya kirimi link yang kami buat itu hanya gratisan Bapak Ibu pakai Microsoft Suite. Nah, karena terkait Juknis itu belum boleh beredar dokumennya karena belum ditandatangani. Untuk sementara Bapak Ibu bisa mempedomani dari WA Booth SMP Negeri 2 Muntilan untuk isinya. Lalu kalau tidak yang dari tampilan web yang kami buat pakai Microsoft Suite itu alamatnya di ppdb SMP Negeri 2 muntilan.sch.id. Itu sebagian besar kami ambilkan dari draft Juknisnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga bisa mengakses di situ. Itu kalau Bapak Ibu mau mengedit informasi dari milik Bapak Ibu pakai dokumen itu bisa. Tapi mohon maaf sekali memang kaitannya dengan Juknis itu kok menunggu perbubnya ditandatangani, Juknis tanda tangan baru bisa terdistribusi ke Bapak Ibu. Begitu itu kami mohon maaf kaitannya dengan hal tersebut, tetapi yang Bapak Ibu bisa pedomani itu. Terus untuk WA Booth kemarin coba merapat ke teman-teman operator Suprayon, kemarin kami sudah lakukan pelatihan, lalu kami juga format-formatnya juga sudah kami bagi, yang masih kesulitan akan nanti di sela-sela inilah yang benar-benar membutuhkan kita jadwalkan untuk Vkon bagaimana cara membuatnya itu. Begitu Bapak Ibu. Nah, mungkin ada hal yang belum jelas, silahkan Bapak Ibu ketik dulu di show conversation, diketik dulu pertanyaannya biar kami tampung lalu kita akan mulai jawab. Begitu nih Bapak Ibu. Kalau jenengan mau menyaparkan yang lain silahkan, saya tak ke belakang sebentar Bapak Ibu.
Baik, Bapak Ibu, kami sudah kembali. Saya cek untuk pertanyaan dari Pak Eko. Untuk dokumen bukti pendataan online yang harus ditandatangani calon peserta didik baru, harus ditandatangani yang bersangkutan. Oh, baik, begini Bapak Ibu. Monggo Pak Eko kalau mau langsung menyampaikan. Pak Eko dari Ngablak 1. Nggih, monggo Pak Eko. Gini Pak Pram, itu Monggo Pak Eko. Halo Pak Eko. Monggo Pak Eko. Silahkan dari Ngablak 1. Dari Ngablak 1, monggo Pak Eko. Halo, halo. Mohon maaf, saya tidak mendengar apa-apa Pak Eko. Pak Eko hilang. Oh, monggo, monggo. Pak Eko? Atau yang lain dulu, silakan yang lain dulu. Monggo yang lain dulu. Pak Pram. Nggih, monggo, monggo, silakan. SMP 3 Salam. Nggih, monggo Pak Arif. Yang untuk petunjuk tadi, kalau yang punyanya Pak Pram sudah fix gitu, atau tetap menunggu dari petunjuk atau apa namanya dari Bupati. Kemudian kalau masalahnya saya pengen gini, untuk kejelasan dari masing-masing apa itu menggunakan jalur zonasi, dan itu kan tentunya masing-masing syaratnya kan sudah ada perbedaan. Nah, itu nanti bisa dipilah-pilah. Kemudian yang kedua tentang WA Auto itu tidak semua HP kan ya, tidak semua Android bisa terinstall ya, atau mempunyai spesifikasi tertentu. Kita aja dua dulu, nanti kalau ada ingat saya tambah lagi. Oke, kami jawab dulu yang pertama, kaitannya dengan regulasi atau aturannya. Yang kami share itu adalah draft juknis terakhir. Yang kami share itu adalah draft juknis terakhir yang ada di WA Booth maupun yang ada di web SMP 2 Muntilan itu. Itu draft juknis terakhir. Lalu kaitannya dengan kepastian dokumen itu keluarnya kapan, kami masih usaha terus. Nah, kalau sekarang yang bisa dipedomani adalah yang kami share itu. Tapi kenapa kok Pak Pram tidak share dokumen draftnya saja yang Microsoft Word? Karena kalau kami share itu, takutnya jenengan menganggap itu bisa dipedomani. Tapi untuk saat ini, itu silahkan dipedomani. Yang kedua, untuk WA Booth itu paling nyaman Bapak Ibu. Kemarin sudah ada edaran kaitannya dengan Bapak Ibu menumpangkan server Dapodik dan menumpangkan juga server Erapod, itu ditumpangkan koneksinya pakai modem IndiHome. Sehingga apa? Sehingga bisa diakses 24 jam. Nah, WA Booth kami install menggunakan BlueStack. Kami install menggunakan BlueStack di server yang kami gunakan juga untuk Dapodik dan Erapod. Kalau BlueStack itu tidak hanya bisa 1 akun, mau 10 akun pun bisa.
Jadi masing-masing Bapak Ibu guru mau punya WA booth kaitannya dengan pelajarannya sendiri itu juga bisa. Kita tumpangkan di server Erapod atau server Dapodiknya itu. Nanti koneksi keluarnya itu menggunakan modem IndiHome. Nah, kalau yang terjadi sekarang, beberapa teman itu masih seneng dengan yang ngerok-ngerok itu. Ya kan Bapak Ibu, terutama untuk Dapodik sama Erapodnya. Nah, yang ngerok-ngerok itu biasanya juga nginstalnya karena Bapak Ibu masih menggunakan laptopnya Bapak Ibu sendiri. Nah, saran kami mulai sekarang, yang memang secara infrastruktur sudah siap, ada server yang bisa digunakan, server cadangan UNBK Bapak Ibu. Server cadangan UNBK bisa digunakan. Lalu Bapak Ibu langganan IndiHome, internetnya nanti gunakan IP dinamik numpang ke situ. Terus Bapak Ibu setting WA booth-nya di situ. Nah, kalau Bapak Ibu settingnya di HP-nya Bapak Ibu, saya yakin tiap saat akan ada notifikasi, apalagi pas mendekati gini kan. Yang kedua, Bapak Ibu di HP-nya Bapak Ibu juga paling hanya kuat satu. Nah, kalau kita numpang di situ, untuk paket data kita sudah tidak mikir, terus jelas itu hidup terus karena kita letakkan di server. Nanti untuk perawatan server cukup di restart seminggu sekali, nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena server-server apalagi yang bantuan dari dinas itu kan pakai Xeon. Itu mau hidup sebulan pun kuat, tetapi kalau mau terawat ya seminggu sekali di restart. Begitu Pak Arief. Monggo, kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan yang lain. Nyuwun ngene Bapak. WA booth Pak. Oh, panduannya ya. Ya nanti setelah ini kami kirim Bisa, ke grup untuk panduannya. Oke. Ya. Oke. Oke. Oke, terima kasih Bapak. Oke, sami-sami. Monggo untuk sekolah yang lain. Kalau Bapak Ibu masih bingung, itu bisa merapat ke Suprayon atau kemarin ke rekan-rekan yang ikut video conference pas buat WA booth. Itu juga sudah pada membuat banyak. Bapak Ibu bisa kalau misal kenal dengan Pak Agus dari BW itu juga bisa membantu. Mas Aprianto dari Candi 2 juga siap membantu. Kalau operator Suprayon juga jelas kayak Mas Joko, Mas Topo, oke Mas Topo. Terus misal mungkin satu bisa ke Budian. Jadi banyak Bapak Ibu yang sudah membuat, oh Mas Agus dari Candi 1 itu juga luar biasa, kami banyak berguru. Nah, jadi Bapak Ibu kita nanti bisa sama-sama share. Mas Bayu itu juga sudah luar biasa. Wah, bisa bertanya apapun ke Mas Bayu dari Budur 1. Alamatnya Sentanu 2. Oke, Bapak Ibu silahkan monggo. Kalau ada pertanyaan lagi. Halo Mas Bram, melanjutkan yang tadi. Oh, nggih, Pak. Silakan. Maaf, tadi tiba-tiba laptop minta restart ini. Oh, nggih, monggo Pak Eko, nggih. Aku tadi melanjutkan. Jadi untuk ngablak karena memang tidak boleh tatap muka nggih, karena ngablak. Oh, nggih. Kan begitu. Mau nggak mau harus 100% online ya. Nah, ya. Tadi ada dokumen yang bukti pendaftaran online, itu kan setelah dicetak, kemudian ditandatangani IPS dan diupload kan begitu. Nah, baik. Itu nggak perlu ditandatangani karena mau nggak mau nanti kita otomatis yang akan mendaftarkan ke online, walaupun nanti mungkin ada beberapa calon siswa yang bisa, tapi kelihatannya ya mungkin 70-90% tetap kita yang mendaftarkan. Bagaimana itu Pak? Tanda tangan dari wali murid atau siswa, hanya dibutuhkan untuk berkas daftar ulang. Ya, untuk pendaftaran tidak perlu. Lalu berkas daftar ulang itu prosesnya tidak harus diupload ke sistem oleh mereka juga bisa. Mereka cukup kirim fotonya di WA ke jenengan itu sebagai pegangannya sekolah. Itu juga bisa. Jadi memang kita bagaimana tidak ketemu dengan orang ini sekarang. Lalu misal terpaksanya orang tua mau datang, Bapak Ibu silakan siapkan kotak saja.
diberi informasi, itu berkas daftar ulangnya, letakkan kotak situ saja. Itu juga boleh. Lalu kalau Bapak Ibu pokoknya untuk daftar ulang kan tidak kesusu, karena secara dapodik juga, secara dapodik berkas yang tanda tangan di atas materai, secara dapodik itu jelas nanti jadi muridnya jenengan. Misal jenengan belum mendapatkan kan cukup waktu untuk istilahnya mengkomunikasikan, Pak, niku di WA ke sini saja nggak apa-apa, Pak. Atau Pak, kalau nggak bisa WA, nanti letakkan di kotak depan sekolah itu juga bisa, Pak. Pak, kalau masih nggak bisa, nyuwun tetangganya difotokan biar dikirim ke kami. Itu juga silahkan. Pokoknya memang kondisi sekarang bagaimana kita nggak ketemu orang-orang yang maksudnya wali murid, calon wali murid gitu. Begitu Pak Eko. Mas. Oke, monggo. Kalau ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu. Saya Mas Pram. Ali SMP Ma'arif Bandungan. Oh, monggo. SMP Ma'arif Bandungan. Oke. Terkait Mas Ali, mohon maaf tidak begitu jelas. Paspor itu kan ada kemungkinan anak-anak mendapatkan dari SD karena memang sedang tidak ke sekolah. Apakah bisa dari terkait username? Mohon diulangi. Halo. Mohon diulangi. Pertanyaan jenengan tadi terputus-putus, kami belum bisa menangkapnya. Yang terakhir aja terkait username dan password untuk untuk login ke sistem PPDB. Iya. Apakah nanti dari teman-teman kabupaten bisa nge-share ke kami, karena kan kemungkinan besar anak-anak malah tidak bisa mendapatkan data itu karena sedang tidak di sekolah gitu, Mas. Baik Bapak Ibu, mohon maaf. Untuk user dan passwordnya siswa, itu yang berhak mendapatkan adalah siswa itu sendiri by name. Jadi satu anak ya hanya mendapatkan user dan password miliknya sendiri. Kalau itu distribusinya kita percaya dengan SD maupun MI Bapak Ibu. Nah, terpaksanya ternyata user dan password anak tersebut belum dapat, tetap bisa didaftarkan jenengan japri saya. Jenengan japri saya namanya siapa, tetapi saya juga harus memastikan itu memang orang tua dan siswa yang minta. Jadi jenengan bisa ngirim fotonya atau videonya pas orang tua minta bantuan, minta user dan passwordnya. Itu baru saya boleh memberikan, tetapi juga hanya atas nama anak tersebut. Karena etika datanya harus seperti itu. Begitu nggih? Kalau yang tadi kan katanya anak-anak khususnya yang dari luar daerah belum mempunyai akun itu bisa membuat sendiri. Lewat jenengan juga. Bisa membuat sendiri. Nanti kami kan ada tim yang nge-proof. Nanti misal mereka sudah membuat, mau daftar di SMP Ma'arif Bandungan. Terus kami mau memberikan user dan passwordnya paling gampang kan kalau yang minta jenengan. Mas, ini ada pengajuan atas nama Bayu. Terus mohon user dan password yang tadi dibuat itu apa Mas? Nah nanti kami segera kirim ke jenengan hasil approval kami. Oke, gitu. Ya, matur suwun Mas, cukup. Sami-sami. Ini ada kami jawab juga yang sudah ada di meeting chat ya dari Pak Naga SMP Santa Maria. Memastikan saja Pak kalau upload scan akte dan KK yang fotokopi tetap dianggap sah nggih, tidak perlu asli. Nah, kami jawab begini Bapak Ibu. Kondisi saat ini kalau kondisinya pas aman gitu, yang sah itu mutlak. Kalau kondisi sekarang silahkan menjadi kebijakan masing-masing sekolah. Tetapi secara aturan kami harus menuliskan itu yang asli. Tetapi secara kebijakan sekolah, verifikasi kan ada di sekolah. Itu monggo kebijakannya dari pihak sekolah. Menganggap itu jadi asli, silahkan. Yang menjadi rambu-rambu adalah ini Bapak Ibu. Kalau dia mengumpulkannya adalah surat keterangan domisili. Itu nanti menjadi rambu-rambunya jenengan.
Terutama kalau itu ada di sekolah-sekolah yang favorit. Contohnya Borobudur 1, Mas Bayu itu harus dilimeti. Istilahnya, benar nggak sih ini domisilinya, apalagi tiba-tiba kok domisili katanya sudah 2 tahun, kok belum punya kakak, atau di Ingrabak 1, itu silahkan. Jadi beberapa hal yang memang harus benar-benar dipastikan benar, tiap panitia sekolah itu pasti sudah tahu rambu-rambunya, itu monggo. Jadi kita kembalikan lagi ke jenengan, yang penting intinya kita melayani masyarakat, dibuat semudah mungkin, tetapi juga sevalid mungkin datanya. Begitu nggih? Ini yang pertanyaan tadi dari Pak Naga. Monggo kalau ada pertanyaan lain Bapak Ibu. Ya, SMP 1 mungkin Mas Bram. Oh, silakan. SMP 1 mungkin. Oke. Mohon maaf, dari SMP 1 mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan mengenai verifikasi berkas yang ada di sistem. Ya. Itu kan untuk verifikator itu nanti akan mencentang dan tidak mencentang ya, Pak? Iya, mencentang dan tidak mencentang. Kalau yang mencentang itu jelas karena sudah bisa terverifikasi. Ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan yang tidak dicentang itu apakah nanti diberikan semacam ruang untuk keterangan terhadap pendaftar, kenapa kok berkas saya itu tidak diverifikasi dan sebagainya gitu. Ya. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan untuk perpindahan jalur, misalkan pendaftar sudah mendaftar melalui jalur zonasi, kemudian di tengah perjalanan dia berubah pikiran ingin mendaftar melalui jalur prestasi, itu prosedurnya bagaimana? Kemudian yang ketiga, tadi Mas Bram sempat menyebutkan apabila tidak mempunyai kakak, itu untuk pengisian NIK, itu bisa menggunakan NIK dummy, itu maksudnya seperti apa? Terima kasih. Baik, kami jawab dulu dari yang pertama. Mohon maaf Mas Didik, ini daya ingat saya itu baru rendah sekali. Tadi yang pertama apa Mas Didik? Saya jawab satu pertanyaan, tak jawab gitu aja ya, biar langsung enak. Yang pertama, yang tidak dicentang itu apakah diberi ruang untuk keterangan? Ya. Baik, untuk yang tidak dicentang, otomatis dari orang tua akan tidak muncul bahwa itu sudah diverifikasi. Itu yang pertama by system. Yang kedua, mohon bantuan dari panitia PPDB, sekolah terutama, untuk nagih datanya itu. Nagih datanya atau memastikan. Contohnya, yang diupload kok hanya fotokopi kakak. Tapi kalau jenengan yakin, oh saya kenal nih orangnya, jenengan centang, anggap bener, nggak apa-apa. Tapi jenengan sama sekali, misal dia ada menggunakan domisili nih, menggunakan domisili, terus jenengan juga tidak pernah itu satu RT dengan jenengan nggak yakin kalau itu ada di situ. Itu silakan langsung komunikasi di luar sistem. Jadi mohon bantuannya, secara sistem ada keterangannya, di luar sistem itu proaktifnya dari teman-teman panitia PPDB sekolah untuk menghubunginya. Karena jika siswa tidak terverifikasi, jelas tidak akan di-ranking. Itu nanti sudah ada di klausulnya. Ketika siswa tidak melengkapi berkas, tidak diverifikasi oleh sekolah, maka tidak terverifikasi, dia juga tidak akan terseleksi dan tidak masuk jurnal. Nah, biasanya orang tua kan akan bertanya ketika anaknya kok tidak masuk kemana-mana, jadi nanti bisa menjelaskan. Begitu Mas Didik. Yang kedua tadi apa? Yang kedua, perpindahan jalur Mas. Perpindahan jalur, oke. Untuk perpindahan jalur, selama masih rangkaian PPDB, itu dimungkinkan. Perpindahan jalur, selama masih rangkaian PPDB itu dimungkinkan. Tetapi juga Bapak Ibu sebijak mungkin maksudnya kalau di pilihan satu kok masih aman, ya sudah biarkan saja. Tapi kalau sudah tidak aman, mau pindah jalur silahkan, tetapi jenengan nanti juga bertugas verifikasi lagi. Jadi pastikan yang pindah jalur itu harus verifikasi lagi karena harus dicocokkan dengan berkasnya. Begitu Mas Didik. Yang ketiga? Yang ketiga tentang pengisian NIK yang tidak punya kakak. Ya. NIK untuk yang dummy itu maksudnya gini. NIK-nya kita
itu ada 16 digit. Betul ya? NIK kita itu ada 16 digit. NIK dummy itu maksudnya Bapak Ibu memasukkan 16 digit, tetapi itu 16 digit itu nggak tahu jenengan dapatnya dari mana. Dibuat polanya saja. Polanya saja itu maksudnya kalau ada 10 anak yang NIK-nya dummy, ya jangan semuanya ditulis di 9 semua. Tetapi jenengan membuat pola yang kira-kira tidak sama dengan sekolah lain. Contohnya, untuk itu kan 16 digit tuh. 1 sampai 10 jenengan tulisi saja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Berikutnya baru 0 0 0 0 0 0 1. Kalau ada yang tidak punya kakak lagi dikasih 2. Karena kita ngawur pun harus dengan pola. Iya. Begitu Mas Didi. Oke. Terima kasih Mas Bram. Oke. Ada lagi monggo? Nambahin sedikit lagi. Oh iya, silakan. Budian. Oh, dari Dian, saya satu sedikit lagi. Ya, kok nggak ada wajahnya? Saya? Oh, ya ini. Bentar. Oke ya, mau tanya, tadi perpindahan orang tua untuk guru, itu mutlak guru, boleh karyawan juga atau tidak? Di permennya masih hanya menyebutkan guru. Oke. Maka regulasi yang bisa diakomodir baru guru. Oke, berarti karyawan tidak termasuk? Untuk saat ini belum. Oke, ya terima kasih. Oke, monggo. Yang lain? Oke, silakan, satu gerabak. Pak Pram, ini mau konfirmasi untuk kontak person dari pendaftar itu pada sistem dicantumkan enggak ya? Dicantumkan, jadi nanti akan ada nomor HP yang wajib diisi. Oh. Nomor HP itu sih kami mengharapkan itu juga bisa WA. Tapi kalau tidak, jangan pas cek itu nggak bisa WA, ya mau tidak mau pakai nomor telepon sekolah. Begitu nggih? Nggih, terima kasih. Ya. Monggo yang lain. Pak Pram, lagi. Silakan Pak Arif. Nggih. Menindaklanjuti dari pertanyaannya Bu Dian. Iya. Tadi misalkan yang guru. Nggih. Yang guru itu kan misalkan saya di Sawangan kemudian di Salam. Kan ada kemungkinan anak saya tidak mungkin daftar di sekolah saya. Ya. Nah, kemungkinannya kan dengan 1 misalkan. Ya. Nah, itu terus teknisnya gimana? Ibu di Sawangan 1 toh, Pak? Ya, ibaratnya saja. Nah, ini kan kalau ibaratnya saja kan jelasan. Ibarat nggak di Sawangan 1 ya. Ya. Nah. Ibarat tidak di Sawangan 1, nanti prosesnya itu berdasarkan tetap bisa didaftar, tetapi tidak prioritas. Tidak prioritas itu maksudnya kalau itu masih ada, itu masih ada berarti nanti bisa masuk. Kalau tidak, yang prioritas hanya ketika putrane jenengan itu daftarnya di Salam 3. Ya. Tuh. Nah, ya. Nanti kalau yang prioritas berikutnya adalah jarak. Jadi sama-sama boleh mendaftar. Kuotanya 5 gitu ya Pak ya. Kuotanya 5. Yeah. Yang anak guru di tempat tersebut di Sawangan 1 katakanlah 4 orang. Maka 4 itu menjadi prioritas anak guru. Ponaan enggak loh ya. Jadi anak guru. Pokoknya di aktenya menuliskan anak kandung dari Pak Arif gitu kan. Itu baru. Nah, Pak Arif kebetulan tugasnya di SMP 1 Sawangan. Kalau tidak, nanti urutan yang kedua adalah jarak tempat tinggal ke sekolah. Kalau rumahnya Sawangan, tetap bisa. Kalau rumahnya Sawangan, ketika dimeteri kok deket, yaitu prioritas yang berikutnya. Ini sesuai ini loh. Nah, jarak tempat tinggal ke sekolah. Lalu baru usia. Begitu, Pak. Ya, guru berarti guru kalau kasusnya saya kan guru yang nomor 2 atau apa itu? Iya. Kalau kasusnya jenengan nanti terus kalau ada kuota yang diperebutkan, cedak-cedakan, Pak. Oh, cedak-cedakan dari rumah ke sekolah. Guru punya prioritas gitu kan?
Iya, kalau anak guru di sekolah tersebut itu punya prioritas, Mbak Widya. Jadi putranya kalau mau di satu pejabat itu juga dapat prioritas. Kalau sekolah lain boleh mendaftar. Kalau itu daftarnya di Kabupaten Magelang, aturannya sama. Kalau daftarnya di kota, itu aturannya kota, Mbak Widya. Monggo yang lain. Berapa 3? Oh, dapat 3, silahkan. Ini Mas Pram, pengalaman kemarin, kalau kuota sudah terpenuhi, ternyata pada saat akhir daftar ulang itu banyak yang nggak daftar ulang. Apa ada by sistem bisa narik dari yang tidak diterima, atau harus luring untuk melengkapinya? By system tidak bisa narik seperti itu, tetapi jenengan kan sudah punya data, siapa yang nggak kemana-mana, itu yang bisa didaftar. Oh, jadi untuk melengkapinya tetap luring ya? Luring, iya. Melengkapinya itu luring, minta izin kepala dinas dulu, itu masih boleh sampai sehari sebelum tanggal 13. Dan ternyata itu masih belum terpenuhi juga, masih boleh diperpanjang sampai itu masih boleh. Nah, jadi sebetulnya ada tiga kesempatan Bapak Ibu untuk PPDB. Yang pertama adalah PPDB online dari tanggal 4. Oke, lanjut ya. Jadi ada 3 kesempatan untuk PPDB. Yang pertama, kalau Bapak Ibu PPDB secara online, ternyata daya tampungnya belum terpenuhi, silahkan ajukan surat minta perpanjangan atau PPDB offline. Kapan PPDB offline yang gelombang kedua? Setelah daftar ulang sampai sehari sebelum sekolah. Nah, ternyata sampai pas sekolah itu juga belum terpenuhi daya tampungnya, sekolah masih boleh menerima siswa yang rawan putus sekolah sampai akhir bulan September 2020. Sampai akhir bulan September 2020. Itu baru boleh diterima. Yang perlu diwaspadai adalah gini Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya boleh menerima atau mengeluarkan siswa ketika siswa tersebut sudah di tempatnya Bapak Ibu selama 6 bulan. Itu baru boleh mutasi. Jadi kalau jenengan menerima siswa, ya setelah 6 bulan dia bersekolah di sekolah A. Kalau dia mau mutasi, sekolah lama melepas, tempat jenengan menerima, ada kuotanya, ada daya tampungnya, silahkan diterima. Tetapi dalam rangkaian PPDB ini, kita tidak diperkenankan untuk tarik-menarik siswa, karena siswa itu sudah biar tercatatnya di Dapodik. Begitu Bapak Ibu. Ngaten Pak Taibin? Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Monggo Mas Bayu. Oh, mau tanya ini Mas Bayu. Mas Bayu nggak jadi tanya? Bagaimana siswa yang sudah ada di MTS? Bolehkah daftar di SMP negeri maupun swasta? Secara Dapodik dan secara data, itu masih diperkenankan kalau memang itu yang meminta adalah orang tua atau wali dan siswa dan dalam kondisi sadar. Maksudnya bukan dari Mas Bayu, Budur 1, yang mendaftarkan anak tersebut. Itu silahkan. Jadi pokoknya semua siswa itu berhak mau sekolah di mana. Itu nggih, prinsipnya itu. Monggo ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita nanti jadwalkan lagi kaitannya dengan teknisnya. Teknis ini mohon maaf kami masih menunggu sistem siap dulu, nanti akan segera kami distribusikan user dan password
masing-masing sekolah itu biar Bapak Ibu bisa uji coba. Terus tagihan tadi untuk panduan yang WA Booth segera kami kirim ke grup. Harapannya Bapak Ibu bisa mengimplementasikannya. Tadi saran dari kami, silahkan itu letakkan di server Gapodiknya saja. Oke, begitu. Kalau tidak ada pertanyaan. Satu lagi, Pak Pram. Monggo. Ya. Untuk apa itu admin, itu kan di sekolah kan tentunya ada pembantu-pembantunya, bukan pembantu ya, pembagian tugas pirang-pirang. Ada timnya gitu ya. Hanya berlaku satu admin atau boleh seperti pada tahun 2018 kalau tidak salah. Itu kan bisa dibagi-bagi ke teman-teman. Jadi nanti siapa yang mendata, siapa yang menganu itu kan tercover gitu. Ya. Terima kasih. Untuk panitia PPDB sekolah nanti jumlahnya secara akun tidak terbatas, tidak dibatasi. Yang adminnya yang mengelola untuk menambahkannya. Oke, nah, begitu. Berarti sama seperti waktu pertama kali. Go Mas Bayu kalau mau bertanya. Dengar betul Pak Pram? Halo? Monggo. Halo. Iya, halo Mas Bayu. Kaitannya ini terbuka, Pak. SMP terbuka itu berarti enggak rombel, karena rombel yang tertera di Pak Pram itu 7 rombel, berarti terbuka itu sendiri ya? SMP terbuka. SMP terbuka itu tidak ikut PPDB online yang reguler. Karena syarat dan ketentuan itu sudah beda juga. Berarti secara menggunakan offline. Iya. Kita narik di Dapodik, tarik sendiri, tidak otomatis. Iya. Minta bantu besok kapan-kapan. Matur nuwun. Terima kasih Mas Bayu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, berarti kita cukupkan Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Semoga ini cukup membantu Bapak Ibu. Link YouTube yang rekaman ini akan segera kami bagi. Sekaligus kami bagi panduan untuk bikin WA Booth, PPDB maupun WA Booth kelulusan. Nanti silahkan Bapak Ibu ini praktekkan dan implementasi di sekolah masing-masing Bapak Ibu. Terima kasih. Kami akhiri. Selamat siang. Matur nuwun.